like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman car audio lovers, gue di dalam mobil. Sekarang mobilnya kondisi semua masih standar ya, belum ada peredam satu lembar pun yang terpasang ya. Tekniknya kita akan lakukan seperti ini. Kalau noise luar, pertama kita akan ngukur noise dari luar dulu yang masuk ke mobil ya. Jadi banyak banget teman-teman car audio lovers yang pengen ngebangun mobilnya dan pengen meredam kekedapan mobilnya itu menanyakan nih, kok peredam itu cukup di pintu aja atau pintu dan lantai gitu. Nah, memang selama ini kita belum punya literatur ya, efeknya seperti apa sih, sejauh mana penurunan dB-nya. At least gue belum menemukan satu referensi yang tepat gitu ya. Nah, kali ini kita mau benar-benar melakukan pengukuran secara angka ya. Gue udah siapin dB meter ya. Jadi ini kita dulu pernah pakai yang aplikasi dari handphone ya, tapi turns out nggak gitu efisien, nggak gitu efektif gitu ya. Nah, kita sekarang menggunakan dB meter yang benar-benar industrial gitu, yang benar-benar accountable gitu. Jadi ini gua menggunakan merek dari SNDW ya, tipenya SW524 ya. Nah, di sini dB meternya benar-benar sensitif ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal juga. Kita bisa cek maksimumnya sama minimum dB-nya ya kan. Terus kita bisa hold ya, bisa bikin fast, bikin slow gitu. Oke, nah itu untuk alat ukurnya yang akan kita gunakan. Nah, step pertama gue akan ngukur noise di mobil ini dengan kondisi benar-benar standar tanpa peredam ya. Tanpa peredam, semua panel terpasang seperti normalnya kita berkendaraan ya. Noise dari luar ini gue akan menggunakan benchmark motor ya. Paling sebel kalau motor knalpotnya berisik lewat ngung gitu kan. Itu paling sebelin kan. Nah, kita pengen ngukur dB motor ini yang masuk ke dalam kabin ini sebelum dipasang peredam ini berapa dB ya kan. Setelah dipasang peredam, jatuhnya yang masuk berapa dB. Jadi penurunannya bisa kita ukur dengan baik, berapa persen gitu ya. Nah, selain motor, kita akan bawa mobilnya ke jalan tol ya. Kita akan ukur noise overall yang masuk baik dari luar, baik dari lantai, itu dalam kecepatan 60, 80, dan 100 km per jam ya. Di situ kita akan menggunakan 3 speed untuk mengukur dB noise yang masuk ya. Itu sebelum terpasang peredam. Nah, setelah itu kita akan catat datanya. Mobil balik ke workshop, kita akan pasangin dulu peredam untuk bagian pintu ya. Pintu kita akan pasang seperti kita punya resep ya, 3 sisi, yaitu plat pintu 2 sisi plus bagian door trim 1 sisi ya. Ketiga sisi ini untuk keempat pintu akan kita pasang dulu ya, dan bagian door trim juga akan kita tambahin dengan bahan-bahan akustik ya. Jadi ini seperti treatment yang kita lakukan untuk mobil-mobil yang ada audionya ya. Nah, setelah itu kita akan ukur kembali. Lantai belum pasang, plafon belum pasang. Jadi pintu dulu. Nah, kita akan ukur lagi suara motor, suara knalpot motor yang persis di sebelahnya mobil, suara masuknya berapa dB. Setelah itu kita akan bawa jalan juga ke jalan tol. Kita akan ukur lagi di speed 60 km per jam, 80 sampai 100 km per jam. Kita akan catat lagi datanya bahwa setelah pasang peredam pintu only, penurunan dB-nya berapa ya. Setelah itu tahap berikutnya, mobil akan kembali ke workshop. Kita bongkar lantainya, kita pasang peredamnya plus akustiknya, kita pasang peredam di plafon ya. Kita akan ukur lagi seperti prosedur awal. Jadi kita tahu benar bahwa setelah pasang peredam pintu only, penurunan dB-nya berapa. Setelah pasang peredam full, penurunan dB-nya berapa. Oke, teman-teman? Nah, tanpa panjang lebar, akan kita mulai pengukurannya. Nah, jadi seperti deskripsi gua tadi, gua akan mulai ngukur. Oke, motornya gua taruh di samping mobil ya. Nanti gua akan suruh gas knalpotnya di RPM tertentu sehingga suara noise yang masuk ke mobil cukup signifikan gitu ya. Oke, Mas Black, mainkan ya. Oke, siap. Nah, oke teman-teman, jadi di sini gua ada motor gua sendiri ya, teman-teman car audio lovers. Jadi knalpotnya udah ganti aftermarket.
sebenarnya tidak seberisik yang Ko Teddy bilang ya. Sekarang gue mau cari dulu kandidat yang akan memegang gasnya. Mang Ojot, minta tolong atuh. Iya. Gerung-gerung ya? Nggak gerung-gerung dulu, jadi nanti idle dulu ya kan, terus abis idle nanti agak dinaikin gasnya ya kan. Pokoknya di power dulu sih Mang, gas mana? Tuh, nyalain dong, minta tolong. Nah, jadi ini kan idle dulu nih ya kan. Habis idle nanti dinaikin sedikit RPM-nya, ditahan, terus naik lagi gitu aja. Ngulang-ngulang. Iya. Oke. Keep. Nah, gimana kok? Jadi ini kondisi belum ini ya? Belum. Belum ya? Lu udah punya operator kan di sana kan? Sudah. Oke. Gas. Mantep loh ya. 87 dB ya tadi. Ya, 87. Waktu digeber gasnya 87 dB. Mantap. Oke? Sekarang kita tes jalan nih, gue. Catat ya. Kita tes jalan sekarang. Siap. Saya matiin motor dulu, Pak. Oke. Baru jalan dikit aja kayak naiknya udah gede gitu. Cocok nih yang lagi macet ya kan, motor-motor lewat gitu kan, ya kan, tuh naiknya segini gitu. Ini kalau lagi di samping truk tuh sampai 90 tuh. Jadi kan tadi suara knalpot cukup kenceng ya, tapi karena dia jauh posisinya, di sini terukurnya nggak terlalu besar. Iya. Jadi di sini tuh tergantung lagi frekuensi suara noise yang bersangkutan gitu. Kayak tadi suara truk itu kan lebih ke cenderung ke low frekuensi, tapi di sini dB meternya naiknya cukup tinggi sampai 90 ya tadi ya. Iya. Jadi kuping kita kan less sensitif terhadap low frekuensi ya, agak sensitif terhadap middle sampai high frekuensi. Kayak tadi suara motor meskipun di dB meter terukurnya nggak terlalu tinggi, tapi noise-nya actually cukup mengganggu kita gitu. Nah, apalagi nih Jadi motor nih samping tuh, tuh kan naiknya langsung gede itu 84. Ya. Kalau kayak gini-gini fluktuasinya yang nggak jelas tak kok ya. Nggak bisa karena sangat-sangat variabel gitu, tergantung kondisi. Nah ini kan suara knalpotnya yang cukup annoying sebenarnya kan, tapi dia mainnya agak di mid sampai high frekuensi gitu, middle lah gitu, middle frekuensi. Gas knalpotnya mobil itu sendiri
masuk jalan tol loh. Ya, belum masuk. Hampir cepet. Ini masih di jalan biasa yang kira-kira kurang lebih jalanannya annoying ya gua. Ya, jalannya naik. Kecepatan 40 km per jam. Which is sangat normal. Jadi kita akan ambil data sebanyak-banyaknya dan kita akan compare before and afternya dengan masing-masing bagian peredam yang terpasang gitu. Skema pemasangan peredam akan kita lakukan sebagai berikut ya. Jadi gua akan mix beberapa kombinasi produk dari Noiskill. Untuk bagian pintunya, bagian pelat, gua akan pakai Noiskill NK60S ya. Warnanya silver. Cocok juga dengan bodi mobilnya ya. Jadi nggak ngejreng gitu. Gua nggak suka yang ngejreng-ngejrengnya. NK60S betir rubber aluminium dengan ketebalan aluminium yang sangat tebal dan ketebalan batilnya juga termasuk yang the best dari line up Noiskill ya. Pintu akan gua pasang dua sisi untuk Noiskill NK60S. Bagian door trim akan gua pasangin NK48. NK48 which is juga sering banget kita pergunakan di workshop ya. Bagian door trim kita tambahin lagi dengan NK18. NK18 which is itu adalah akustik foam ya. Dia bahannya kayak kapas, ringan, enteng gitu. Nah, terus untuk bagian lantai juga akan kita pasangkan dengan Noiskill NK48 dan bagian plafon juga. Bagian lantai akan kita double lagi dengan akustik foam NK18 ya. Dengan kesemua itu kita penasaran juga hasilnya penurunan dB-nya sampai berapa gitu. Dalam kesempatan ini ya gue thanks banget sama Benz, mobilnya bisa kita pakai untuk eksperimen ini ya. Eksperimen. Sama Noiskill juga ya atas dukungannya, sehingga kita bisa lebih tahu ya, lebih tahu apa yang kita kerjakan, lebih terukur ya. Mungkin di next kesempatan kita akan coba peredam brand lain juga gitu. Jadi comparisonnya ya mungkin nggak 100% apple to apple ya, tapi ya karena mobilnya mungkin berbeda ya, tapi at least kita tahu untuk mobil ini turunnya berapa persen, untuk mobil yang lain turunnya berapa persen ya. Setelah itu kalau kita udah punya banyak data, kita bisa simpulkan dan bisa jualan kecap dengan lebih baik kan gitu. Iya benar. Oke, kita udah mulai masuk tol nih ya kan. Ini kebetulan kaki-kaki mobilnya Benz belum beresin nih, masih banyak pluk gitu. Banyak gelodak-gelodak. Iya, tapi kita thank you banget, mobilnya bisa kita pakai untuk eksperimen dan dibikin cakep gitu. Termasuk nanti juga ada audionya yang akan kita review ya. Kita juga dapat support dari Pioneer Indonesia. Ada beberapa perangkat high end yang disarankan sama Pioneer Indonesia untuk kita mainkan di mobil ini. Oke. km per jam. Oke, cukup gua naikin speednya. km per jam.
mungkin di arah balik lebih sepi jalannya, bisa kita Kebut-kebut dikit, bisa kita gas tipis-tipis. bukan, bisa kita rekam yang 100 km per jam dengan lebih baik. Black, nanti jangan lupa kondisi karet-karet pintu ini dicek lagi, karena kan bukan mobil baru ya. Ya. Jadi ada kemungkinan karet-karetnya juga udah kurang oke. Kita bisa tambahin NK00 di karet pintunya. Kalau menurut gue sih, beberapa hari mobil ini ada di toko ya, gue kan iseng juga tuh, coba pencet-pencet gitu, coba buka tutup pintu. Ya. Kayaknya sih karetnya juga udah mulai getas sih, Tipis Bro. ya, Iya. tipis ya. Udah nggak balik. Ya. Jadi Ya, kan mungkin berasa, kita cobain aja. Iya. Setelah ini semua selesai, kita kasih bonus untuk teman-teman Carrier Lovers untuk membedakan karet pintu ini ditambahin NK00 ngefek nggak sih gitu. Iya. Ya. Cepet, masih cepet, stabil. Keambil ya, yang cepet ya. Kami. Hampir 100 tuh pas kalau lagi ada speed bump. Menurut gue sih itu tadi tertingginya kayaknya pas 100 itu kena speed bump itu maksimum itu. Nanti kan kita melewatin sini lagi kan, kita ukur Iya. lagi. Ingat jalan balik ya. Siap. Target utama adalah noise yang konstan, karena itu akan mengganggu konsentrasi nyetir. Kalau hanya lewatin speed bump, habis itu lewat ya kan mungkin nggak terlalu mengganggu ya. Tapi yang konstan itu yang menjadi target utama kita gitu. Bagus taruh mobil di bawah. Usir-usir. Oke, sekarang kita udah sampai kembali ke workshop. Next, kita akan pasangin peredamnya untuk bagian pintu. Setelah itu akan kita ukur lagi Ini suara motor dan suara jalan.